Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumahnya untuk sama-sama meningkatkan iman kita dengan cara mengkaji firman-firman-Nya dan sunnah-sunnah utusannya, meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan cara sholat berjamaah, zikir wirid setelahnya, sholat sunnah dan selainnya. Alhamdulillah, artinya apa yang kita minta diberikan oleh Allah Ta'ala, yakni kita setiap kali sholat mesti minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami, wahai Rabb kami, jalan yang lurus. Dan alhamdulillah hingga saat ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan kepada kita petunjuknya jalan yang lurus. Yang ini seharusnya membuat kita lebih bersyukur kepadanya, melebihi syukur kita. Hari ini kita diberikan sehat. Seperti kalau kita bangun tidur, kita akan berdoa, Allahumma alhamdulillah alladzi afani wa radda alayya ruhi wa adina lahu bi dzikri wa adina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku afiat. Kita di pagi hari minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma afini fi badani, dan seterusnya. Karena apa? Karena nikmat hidayah itu lebih mahal dari itu semuanya. Banyak orang-orang yang notabene dekat dengan utusan Allah Ta'ala, tapi mereka terhalang dari hidayah. Pamannya Nabi, bapak angkatnya Nabi Musa, yakni Fir'aun. Demikian juga dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka terhalang dari hidayah. Kita hidup jauh dari masa mereka semua, kita mendapatkan hidayah. Maka hendaklah kita banyak bersyukur dan terus berharap agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita istiqomah. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Dia yang ngajari kita banyak perkara. Kalau kepada guru kita, kita mesti berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasanya, apalagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana masuk surga dan tidaknya kita sangat bergantung sikap kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam tercurah kepadanya. Semoga kelak kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala bersama dengan beliau dan keluarganya dan para sahabatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-47, yakni alamatu hubbillahi ta'ala, tanda cinta Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Wal hathu ala takhalluq biha, dan kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak seperti itu, yakni cinta. Wassa'i fi tahsiliha, dan berusaha untuk mendapatkan cinta tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekilas mengingatkan yang sempat kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni
surat Ali Imran ayat 31 yang diketenangkan oleh Imam Nawawi dalam pembukaan babnya ini, di mana Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dikenal oleh para ulama tafsir dengan ayatul mihnah, artinya ayat ujian. Karena orang-orang kafir Quraisy itu juga mencintai Allah. Para jamaah kalau ingat kisah perang Badar, ya, kisah perang Badar, Abu Jahal berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Muhammad membawa agama yang kami tidak mengenal." Jadi Abu Jahal juga mengimani Allah sebagai Rabbun. Jadi mengimani Allah sebagai Rabbun. Nah, demikian juga seperti kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib. Ketika ditanya oleh Abraha, ya, ketika Abraha mengatakan, "Saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, ya, tempat ibadah kalian, pusat agama kalian, ya. Tapi justru engkau malah menanyakan unta yang aku rampas atau yang diambil oleh Abraha." Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Inna lil ibli rabbun wa inna lil baiti rabbun sayamnahu." Ya, sesungguhnya unta punya pemilik dan Ka'bah itu punya pemilik yang akan menjaganya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy itu mencintai Allah, mengimani Allah. Nah, mereka juga mengaku kalau mereka cinta Allah, tetapi Allah kemudian turunkan ayat ini untuk menguji cinta mereka kepada Allah, yakni dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bukti cinta itu bisa dibuktikan dengan cara, kalau disebutkan dalam ayat ini, yakni dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebut ayat mihnah. Ya, jadi ayat mihnah, ayat ujian. Kemudian buahnya, faedahnya, ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Berarti Allah itu bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Allah itu bisa dicintai dan Allah itu bisa mencintai. Ini yang harus kita imani, bahwa Allah punya sifat hub, cinta. Bahkan bukan hanya Allah akan mencintai kita, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni untuk kita dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Makanya penjelasannya dalam ayat di atas terdapat isyarat tentang bukti cinta. Bukti cinta kalau kita mengikuti Nabi. Makanya pada saat kita ngaji hadis, kebetulan kitab Riyadhus Shalihin itu kan kitab hadis, hadis akhlak, hadis fadhail, fadilah, ya kan? Ketika kita mempelajari kitab hadis ini, maka adalah kita introspeksi kalau kita cinta Allah. Kita introspeksi apakah kita sudah mengamalkan hadis itu atau tidak. Kalau kita sudah mengamalkan hadis itu, berarti kita sudah bisa buktikan cinta kita kepada Allah. Atau kalau misalkan kita belum mengamalkan hadis itu, maka kita muhasabah, harus punya keinginan untuk mengamalkannya, walaupun sekali sepanjang hayat. Karena apa? Contoh misalkan nanti kita bahas masalah fadilah doa, ya, kita berdakwah, kitab doa, di sana banyak doa-doa. Dan lafaz doa itu macam-macam. Ya, Nabi SAW menyebutkan lafaz doa itu macam-macam. Walaupun intinya adalah mohon ampun dan mohon rahmat. Maka kalau kita cinta Allah Ta'ala, maka kita harus mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembuktiannya adalah hadis, walaupun ada satu sama tapi lafadznya beda, kita berusaha untuk mengamalkannya. Maka itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala, karena mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga faedahnya dan buahnya, yakni faedah dan buahnya adalah
bahwa Allah Ta'ala akan mencintai mereka. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ini penting. Ini penting karena apa? Ada satu ungkapan di kalangan ulama salafus saleh, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Urusannya itu bukan apakah engkau mencintai, tetapi urusannya apakah engkau dicintai. Kenapa? Kita sering mendengarkan ungkapan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kita cinta, tapi ternyata yang kita cintai nggak cinta. Nah kan seperti itu, ya kan? Jadi yang kita cintai ternyata tidak cinta. Makanya urusannya bukan apakah kita mencintai. Yang lebih penting dari itu adalah apakah Allah yang kita cintai itu mencintai. Contoh misalkan sepasang kekasih, dia mencintai kekasihnya, tapi ternyata kekasihnya tidak mencintai dia, maka ini adalah cinta bertepuk sebelah mata, bertepuk sebelah tangan. Jadi cintanya sia-sia. Demikian juga kita mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata Allah nggak cinta, berarti cintanya sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan cinta kita. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya ungkapan yang sangat baik, bagus dari kalangan ulama salaf terdahulu, ya kan? Urusannya bukan apakah engkau mencintai, tetapi apakah engkau dicintai. Banyak orang ngaku-ngaku kalau dirinya cinta, ya kan, kepada Allah, tapi ternyata disuruh sholat ya nggak sholat, ya, disuruh puasa ya nggak puasa, ya. Seorang istri cinta sama suaminya, tapi nggak pernah melayani suaminya, ya. Ketika suaminya pulang, maka dia perlakukan ya seperti orang lain, bukan seperti kekasihnya. Berarti dia tidak bisa membuktikan cintanya. Seorang suami pun juga sama seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat yang kedua. Ya, kita belum bahasnya. Surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum an dini." Siapa di antara kalian yang riddah kembali dari agamanya, maksudnya keluar dari agama. Ya. Jadi keluar dari Islam. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Satu kaum yang kaum itu Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka ini merendahkan diri mereka di hadapan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka ini menunjukkan izzah, kemuliaannya di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Para jamaah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu kuasa mengganti satu kaum yang enggan menolong agamanya dan menegakkan syariatnya. Dan contohnya banyak, bagaimana Allah tenggelamkan kaumnya Nabiullah Nuh, tidak tersisa. Bisa. Ya, sesuatu yang enggak masuk di logika manusia ketika itu. Allah juga bisa membinasakan kaum 'Ad, kaum Tsamud. Bisa. Ya, jadi bisa. Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah punya cara. Jangan kira Allah nggak punya cara. Ya, cara itu sulit masuk di logika mereka. Jadi bagaimana Allah akan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian kerajaannya diwarisi oleh orang-orang beriman. Di sana ada di antara muridnya Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Atau orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mereka lah akhirnya yang mewarisi kerajaannya Fir'aun. Orang-orang yang beriman. Jadi Allah kuasa, Allah bisa. Jangan punya pikiran Allah nggak kuasa. Jadi Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang kembali dari agama, keluar dari agama Allah, riddah, murtad. Allah akan ganti mereka dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan mereka punya karakteristik. Siapa orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang mencintai Allah ini?
Ini menunjukkan bahwa cinta itu nggak bertepuk sebelah tangan. Mereka cinta Allah, tapi sebelum mereka cinta Allah, Allah sudah cinta kepada mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ya. Jadi Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini cirinya. Dan mereka disebut oleh para ulama dengan waliullah, wali Allah. Ya, jadi mereka disebut dengan waliullah. Mereka ini adalah wali Allah. Ya. Terus kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk mengganti satu kaum dengan yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah itu juga disebutkan dalam surat Muhammad ya, ayat 37, surat Fatir ayat 16. Kalau dalam surat Muhammad ayat 37 Allah 38 bukan 37 Allah berfirman, wa in tatawallaw yastabil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, Allah akan ganti kaum selain daripada kalian, kemudian mereka tidak akan seperti kalian. Mereka tidak akan seperti kalian. Jadi Allah ganti dengan suatu kaum yang kaum itu nggak akan seperti kalian. Kalau kalian riddah, murtad, keluar dari agama. Dalam surat Muhammad ayat 38. Kemudian juga firman Allah dalam surat Fatir ayat 16. Allah berfirman, "Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz." Jika Allah berkehendak, Allah akan binasakan kalian dan Allah akan datangkan ciptaan yang baru, dan itu bukan sesuatu yang berat bagi Allah, mudah ya. Contohnya tadi ya, kaumnya Nabi Nuh yang ingkar dibinasakan, dan yang tersisa manusia ketiga itu yang tersisa yang hanya di kapal jumlahnya 80 nggak sampai 90 nggak sampai 100, tapi nanti dari sini akhirnya keturunan manusia itu ada. Makanya dikatakan oleh para ulama Nabiullah Nuh itu adalah bapak manusia kedua. Karena apa? Karena pada masanya Nabiullah Nuh alaihissalam orang kufar itu semuanya dibinasakan, tidak tersisa. Allah bisa, ya, hanya dengan mengirimkan air yang turun dari langit, air yang keluar dari sumber mata air. Ya, demikian juga Allah bisa membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara digiring. Mereka digiring. Bahkan disebutkan ketika mereka mau melewati laut itu, karena melihat Nabi Musa dan Bani Israel itu sudah berhasil lewat, mereka itu sebenarnya ragu-ragu. Tapi karena kesombongan Fir'aun akhirnya dia pun maju. Bala tentara juga mau maju aslinya. Ya, nunggu Fir'aun. Karena Fir'aun ya gengsi, ya, dia sudah mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Gengsi, akhirnya dia jalan. Nah, ketika lihat Fir'aun jalan sampai tengah, mereka ngikuti. Ketika mau sampai ke tepian, Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Binasa mereka semua. Jadi Allah kuasa. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Nah, kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah itu ada 4 cirinya. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka ini, ya kan, merendahkan dirinya di hadapan orang-orang beriman. Seperti anak kepada orang tuanya. Seperti budak kepada majikannya. Jadi kalau sifat orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah itu, mereka itu kalau kepada orang beriman itu perlakuannya seperti anak kepada orang tua, seperti budak kepada majikannya. Jadi baginya orang beriman itu seperti orang tua. Semua orang beriman itu seperti orang tua. Jadi dia muliakan, ya, yang anak-anak dia sayangi. Atau seperti mereka ini adalah majikan, kita adalah budak. Itu perlakuannya. Yang berikutnya, aizzatin 'alal kafirin. Mereka ini menunjukkan izzahnya atas orang-orang kafir. Ya, disebutkan dalam kitab Bahjatun Nadhirin di sini, seperti singa kepada buruannya. Ya, seperti singa kepada buruannya, atau seperti binatang buas kepada buruannya. Menunjukkan kerasnya, kuatnya dia di hadapan musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman enggak boleh kalah dari orang-orang kafir, enggak boleh. Ya, dia harus senantiasa menunjukkan izzah, dia punya kemuliaan. Berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Ya, jadi senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan Allah taala. Dan yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela.
Kenapa? Orang kalau sudah cinta itu nggak peduli dicela. Orang kalau sudah cinta, ya nggak peduli sama komentar orang. Ya, kekasih itu kalau saling mencintai nggak peduli sama komentar orang. Seorang istri kalau cinta sama suaminya, walaupun suaminya bukanlah sesuatu yang rupawan, bukanlah orang yang rupawan, tapi karena sudah terlanjur cinta, nggak peduli sama omongan orang. Demikian juga suami kalau dia cinta sama istrinya, ya kan? Dia nggak peduli sama komentar orang, nyinyiran orang. Orang kalau cinta ya kepada orang lain itu seperti itu. Kalau cinta kepada Allah nggak peduli. Ya, orang nyinyir ketika kita sholat, ya, ketika kita dapat musibah dinyinyiri, nggak peduli. Ya, seperti para sahabat ketika kalah perang Uhud, ya kan, mereka sabar, dinyinyiri sama orang munafik. Ketika mau perang Tabuk, mereka sedekah jumlah banyak, dinyinyiri, katanya nggak ikhlas. Yang sedekah sedikit dinyinyiri, katanya sedekah sedikit, cuman satu sok, maka nggak akan diterima. Nggak peduli mereka. Karena apa? Karena mereka sudah cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi ini ciri wali Allah. Ya, ini ciri wali Allah, di mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Makanya sifat-sifat seperti ini harus kita munculkan. Jadi sifat-sifat seperti ini harus kita munculkan, yakni adillatin 'alal mu'minin, kepada orang beriman itu nunjukkan kerendahannya. Ya, dia merendahkan dirinya di hadapan orang beriman. Tapi kalau di hadapan orang kafir sebaliknya, dia berjuang di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dengan ilmunya dan lain sebagainya. Semuanya pokoknya li'ilahi kalimatillah. Dan yang terakhir tidak takut celaan orang yang mencela. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis pertama tentang masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini pernah dipelajari tapi sangat lama, mungkin kita perlu mengulangi untuk mengambil faedahnya. Di mana Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Man ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Siapa yang memusuhi waliku. Ya, ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Arti memusuhi di sini bisa menyakiti, ya, bisa memerangi, ya, dengan ucapankah, dengan perbuatankah. Faqad adantu bil harbi, maka aku umumkan kepadanya peperangan. Jadi akan diperangi. Ya, jadi akan diperangi. Jadi siapa yang musuhi wali Allah, maka Allah umumkan peperangan. Siapa bala tentaranya Allah? Bala tentaranya Allah ada air yang menenggelamkan kaumnya Nabiullah Nuh. Ada juga batu-batu panas yang menenggelamkan kaumnya Nabiullah Lut. Ada air juga yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ada burung yang membinasakan Abraha dan pasukannya, nggak tersisa. Dalam beberapa peperangan disebutkan, ya, para sahabat seperti perang Hunain kalau tidak salah, ketika di awal mereka itu mendapatkan kondisi terdesak karena ketika itu ada ujub pada diri kaum muslimin. Ya, mereka mengatakan lan nughlaba an qillah, kita tidak akan dikalahkan karena kekurangan bala tentara. Ada ujub ketika itu. Akhirnya di awal peperangan mereka terdesak, mereka mundur, tapi kemudian dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat yang kuat, yang kokoh, yang teguh akhirnya tetap bertahan. Kemudian akhirnya para sahabat kembali ke jalur peperangan sampai akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Ada sebagian sahabat yang menyebutkan mereka melihat bala tentara Allah yang lainnya ketika itu. Ya, jadi entah semut, entah apa dan lain sebagainya. Jadi para jamaah, kalau Allah memerangi seseorang itu bala tentaranya banyak. Ya, kalau Allah memerangi seseorang itu bala tentaranya banyak. Apakah penyakit? Ya, seperti Abraha itu akhirnya dia terkena penyakit, ya, karena terkena lemparan batu itu, dan dia baru mati ketika sampai di Yaman. Dia nggak langsung mati, tetapi dia matinya sampai di Yaman. Tujuannya apa? Agar informasi perihal kehancuran pasukan Abraha itu nyata.
Dan Abraha sendiri sampai di Yaman kemudian menceritakan gini-gini dan lain sebagainya. Akhirnya validitas informasinya benar. Nah, jadi siapa yang memerangi wali Allah, maka Allah akan umumkan peperangan kepadanya. Dan bala tentaranya Allah banyak. Nah, di antara ciri wali Allah itu adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan atasnya. Maka orang yang senantiasa mengerjakan yang wajib itu wali Allah. Ya, yang wajib apa? 5 waktu sholat jamaah. Pendapat yang benar, sholat jamaah itu wajib, bukan sunnah muakkad. Ya, ini yang saya ikuti. Karena apa? Ancamannya keras. Nah, demikian juga puasa Ramadan. Maka siapa yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu jamaah, kemudian puasa Ramadan, yaitu wali Allah. Itu wali Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku masih terus mendekat kepadaku dengan yang sunnah hingga aku mencintainya. Kalau ada orang yang bukan hanya 5 waktunya jamaah, tetapi dia juga senantiasa zikir wirid setelahnya, sholat sunnah setelahnya, ya kan, juga puasa sunnah, ya, berarti dia memang wali Allah. Ya, wali Allah itu bukan yang berjalan di atas air, berjalan di atas api, bara api nggak terbakar, bukan. Itu bukan wali Allah, itu walinya setan. Ya, jadi bukan wali Allah. Karena Nabi SAW sendiri juga terluka pada saat peristiwa perang Uhud, terluka. Nabi SAW juga tersakiti ketika pulang dari Taif dan lututnya juga berdarah. Ya, jadi itu levelnya Rasul, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kemudian Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya yang dia akan melangkah dengannya. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia minta kepadaku, aku akan memberinya. Wa la in ista'adani la'idanahu, dan jika dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka ciri lain orang itu kalau dia dicintai oleh ciri lain kalau dia itu cinta sama Allah, berarti dia melaksanakan perintahnya di sini. Ya, berarti kalau kita sholat 5 waktu, ya berarti bukti kalau kita ini cinta kepada Allah. Kalau kita ini puasa Ramadan, bukti kalau kita cinta kepada Allah. Kemudian kita tidak mencukupkan dengan yang wajib, kita tambah dengan yang sunnah, itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Ya, bukti kalau kita cinta kepada Allah. Nah, adapun bukti cinta Allah kepada kita apa? Disebutkan di sini. Ya, idza ahbabtu, kalau aku mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Contoh misalkan, beberapa waktu yang lalu mungkin kita pernah mendengar ya atau melihat ada anak-anak yang tahfidz, yang hafal Al-Quran, dia mau naik pesawat di bandara, ya di sana ada suara musik dan lain sebagainya. Kemudian mereka mencoba untuk menutupi telinga mereka. Nah, itu di antara bentuknya. Jadi pendengarannya sudah kondusif. Ya, sudah kondusif. Enggak mau mendengarkan yang mungkar. Ya, enggak mau mendengarkan yang mungkar. Wa basarul ladzi yubsiru bihi. Allah kalau sudah cinta sama kita, maka Allah akan menjadi penglihatan yang kita melihat dengannya. Kita walaupun dalam kesendirian kita tidak akan melihat yang diharamkan oleh Allah. Ya. Karena sekarang sesuatu yang diharamkan itu bisa masuk ke dalam rumah kita dengan adanya HP yang kita miliki, ya smartphone. Ya, akhirnya kadang perkara-perkara yang mungkar itu bisa kita melihatnya. Tapi kalau Allah sudah mencintai kita, maka kita akan meninggalkannya. Ya, itu tanda kalau Allah mencintai kita. Tapi kalau kita masih terus menikmatinya, berarti tanda Allah tidak mencintai
mencintai kita. Demikian juga tangan yang kita akan menggenggam dengannya. Tangan ini akan mengambil yang halal, tidak akan mengambil yang haram. Ya, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Demikian juga kaki yang akan melangkah dengannya. Ya, sehingga kakinya digunakan untuk melangkah menuju ketaatan kepada Allah atau keridhaan kepada Allah. Ya, termasuk misalkan kerja dalam rangka mencari nafkah, ya, melaksanakan perintah Allah, kemudian hasilnya dia infakkan untuk keluarganya, untuk dirinya, dan lain sebagainya. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian jika dia minta berarti wala insa'alani atau itu maka akan memberikannya. Nah, jangan diterjemahkan di sini kalau kita minta ya Allah berikan saya mobil, langsung diberikan mobil. Nah, ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dalam tafsir disebutkan Nabi SAW itu ingin seperti halnya para nabi, para rasul terdahulu. Tapi kemudian Allah ingatkan, alam yajidka yatiman fa'aw wa wajadaka dhallan fahada. Apakah engkau tidak mendapati dirimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah mengasuhmu dan mendapati engkau tersesat, kemudian Allah SWT memberikan kepadamu hidayah. Jadi Nabi SAW juga pernah minta apa yang diberikan kepada para nabi, para rasul terdahulu itu diberikan kepada beliau SAW. Tapi kemudian Allah ingatkan nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi kita SAW. Ya, sehingga bukan berarti ketika kita minta langsung permintaan kita itu dipenuhi. Allah Maha tahu apa yang baik untuk kita. Allah Maha tahu apa yang baik untuk kita. Allah Maha bijak untuk memberikan kepada kita sesuatu yang kita minta. Ya, tapi yang jelas kalau kita minta kepada Allah pasti akan diberi. Dan pemberian permintaan kita kepada Allah itu kan bentuknya tiga. Entah yang kita minta diberikan langsung, entah kita diberikan yang lainnya dalam rangka menjaga kita dari keburukan yang kita minta, atau Allah menyimpannya dan akan memberikannya nanti dalam kehidupan akhir ketika dia tiba. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekiranya dia berlindung, wala in ista'adzani la'u'idzannahu, dan jika dia berlindung kepadaku maka aku akan melindunginya. Allah lebih sahab. Ini diantara yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anhu, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi SAW pernah bersabda, idza ahabba Allahu ta'ala al-'abda, Allah jika mencintai seorang hamba, nada Jibrilah, Allah akan berfirman kepada Jibril, memanggil Jibril, berseru kepada Jibril, Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahbibhu, maka cintai dia. Fayuhibbu Jibrilu, maka Jibril pun mencintai dia. Fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril berseru di kalangan penghuni langit, Inna Allah yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penghuni langit pun mencintai fulan itu. Thumma yudha'u lahul qubul, kemudian setelah itu diletakkan untuknya penerimaan fil ardi, di muka bumi. Maknanya kecintaan itu diletakkan di muka bumi. Artinya setiap orang mencintai fulan itu. Tapi yang dimaksud dengan ahlul ardi di sini bukan orang fasik, tetapi orang baik. Karena nggak ada ceritanya orang fasik mencintai orang baik, nggak ada. Ya, karena musuh para nabi itu banyak. Jadi yang dimaksud dengan tsumma yudha'u lahul qubul fil ardi, kemudian diletakkan penerimaan atau cinta kepadanya di kalangan penghuni bumi. Artinya semua penghuni bumi mencintai dia. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha habba abdan, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah akan manggil Jibril. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan manggil Jibril. Kemudian berfirman, Inni uhibbu fulanan, aku mencintai fulan, fa'ahbibhu, maka cintai fulan itu. Tsumma yunadi fis sama, kemudian Jibril berseru di langit, fayaqul, dan berkata,
Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintai dia. Fa yuhibbu alus sama, maka penghuni langit mencintai dia. Para jamaah mungkin masih ingat kisahnya Uwais ya bin Amir atau dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Karena Allah mencintai dia, maka dia terkenal di kalangan penghuni langit. Ya, jadi sangat terkenal di kalangan penghuni langit, walaupun dia kurang masyhur di bumi. Makanya ketika orang-orang dari Yaman datang, kemudian mereka ketemu sama Umar bertanya, Afikum Uwais, apakah di antara kalian ada Uwais? Bagaimana keadaan Uwais? Oh, dia di sana, dia orangnya biasa-biasa saja, nggak seberapa dikenal. Karena memang orangnya nggak suka syuhroh, orangnya nggak suka ketenaran, orangnya pokoknya nggak suka ketenaran. Ya. Sampai akhirnya diceritakan hadis Nabi SAW tentang Uwais yang sangat dikenal di kalangan penghuni langit. Akhirnya sepulang dari Madinah mereka datang ke Uwais, kemudian mau minta doa kepada Uwais. Tolong doakan kami, mohonkan ampun kami kepada Allah. Uwais balik berkata, justru kalian yang harus mendoakan saya. Kalian barusan melakukan safar yang baik, safar yang saleh. Enggak. Tapi kami minta doa kepada Anda. Terus ditanya, kamu ketemu sama Umar? Iya. Ya, akhirnya Uwais pun mendoakan. Akhirnya Uwais dikenal. Ya, siapa yang nggak senang? Penduduk satu negeri ada orang terkenal. Ya, sampai sekarang pun kalau misalkan ada orang terkenal asalnya dari misalkan kecamatan Lowokwaru sini atau kecamatan sini, kan mesti melambung, ya kan? Harum, ya. Nah, seperti itu. Akhirnya sejak saat itu ketika ibunya wafat, Uwais memilih untuk berjihad fisabilillah. Jadi menjauh dari orang. Ya, jadi menjauh dari orang. Nah ini. Jadi ketika Allah itu mencintai fulan, maka Allah merintahkan malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit mencintai dia. Tsumma yudau lahul qubulu fil ardi. Kemudian diletakkan untuknya ya kan penerimaan atau kecintaan di muka bumi. Fa idza abghadu 'abdan. Dan jika Allah membenci seorang hamba, da'a Jibril. Maka Allah akan manggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, ini ubghidu fulan fa'abghidhu. Aku benci sama fulan, maka benci dia, murkai dia. Fayubghiduhu Jibril. Maka Jibril pun marah, murka kepadanya. Tsumma yunadi fi alisama. Kemudian dia berseru di kalangan penghuni langit, innallaha yubghidu fulana, sesungguhnya Allah murka kepada fulan, fa'abghidhu, maka murkai dia. Tsumma tudau lahu al-baghdha fil ardi. Kemudian setelah itu diletakkan kemurkaan untuknya di muka bumi. Artinya murka siapa? Yang murka adalah orang baik, orang beriman, orang saleh. Tapi kalau orang fasik, ya mereka karena sama-sama fasiknya, maka mereka akan ridho, rela. Apa pelajaran dari hadis ini? Adanya dua sifat dalam zat Allah, yakni mahabbah dan kalam. Mahabbah dan kalam, cinta. Ya. Tapi bagaimana Allah mencintai? Nggak sama seperti manusia kalau mencintai. Kalau seorang ibu mencintai anaknya, ya kan, dia ketika masih bayi didekap terus, ya. Sesekali dia lepaskan untuk dia ajari. Kemudian nangis sedikit langsung didekap, dikasih ASI, diberikan minuman, makanan dan lain sebagainya. Bagaimana Allah mencintai hambanya? Sebagaimana kita tidak tahu zatnya Allah, kita juga tidak tahu. Tetapi pengaruhnya kelihatan. Jadi pengaruhnya adalah kelihatan. Bagaimana Allah cinta kepada hambanya. Ya, misalkan hambanya diselamatkan dari bahaya yang itu menghadangnya. Ya, kadang ada seseorang merasakan di depannya ada mara bahaya, tapi tiba-tiba dia diselamatkan dari mara bahaya itu. Yaitu diantara bentuk tanda. Ya. Nah ini para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau terjadi pada orang kafir ya karena itu takdir. Kemudian ada juga kalam. Allah berbicara. Qala, karena disebutkan tadi. Ya. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Artinya Allah ya berbicara. Ya, kalam. Bagaimana bicaranya Allah sebagaimana kita tidak tahu zatnya, maka kita tidak tahu bagaimana Allah berbicara. Kemudian para jemaah, pelajaran yang kedua. Hadis ini menjelaskan bagaimana ketaatan para malaikat. Malaikat itu ketaatannya mutlak. Mereka tidak pernah menolak.
Jadi mereka tidak pernah menolak. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak maksiat atas apa yang Allah perintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintah. Ya. Malaikat itu ya seperti tentara itulah, militer ya. Siap, enggak pernah enggak siap. Ya. Jadi enggak pernah enggak siap. Jadi enggak pernah menolak. Ya. Jadi tidak pernah menolak. Mulai dari dulu malaikat maut disuruh mencabut nyawa, yang enggak pernah pensiun, enggak pernah protes. Ya Allah, dari dulu mencabut nyawa orang menyebabkan dia dimusuhi sama manusia, enggak pernah protes. Ya, malaikat pemikul ars dari pertama kali diciptakan sampai sekarang yang memikul ars, enggak pernah proses, enggak pernah protes. Ya, enggak pernah protes boyoan atau bagaimana. Karena malaikat itu punya kekuatan tidak seperti kekuatannya manusia. Malaikat peniup sangkakala dari dulu sampai sekarang enggak protes. Kapan niup sangkakala sampai sekarang? Mulai pertama kali diciptakan sampai sekarang yo nggak niup. Kalau kita kan mesti pegel, ya. Katanya ditugasi ini, tapi sampai sekarang kok nggak turun penugasannya. Tapi malaikat Israfil dari dulu sampai sekarang yo nggak protes. Bahkan matanya sampai sekarang nggak berkedip melihat di bawah arsy. Kenapa? Karena khawatir turun titah, turun perintah. Dan ketika itu dia tidak waspada. Itulah para malaikat. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, Jibril alaihissalam adalah penghulu para malaikat dan senantiasa menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para hambanya. Termasuk di sini adalah penghuni langit. Penghuni langit itu siapa? Para malaikat. Ya. Termasuk di sini adalah penghuni langit, yakni para malaikat. Semua yang ada di langit ya kan, akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan titah, menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Makanya dari sini kita bisa tahu apakah malaikat Jibril sekarang sudah pensiun. Karena ada yang berkata, loh kan wahyu sudah terputus, berarti kan pensiun. Nah, jawabannya dalam hadis ini. Karena bisa saja saat ini Allah mencintai si fulan, kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya, sesungguhnya aku cinta sama si fulan. Kemudian Jibril mengatakan kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Berarti sampai sekarang pun malaikat Jibril masih bertugas. Ya, ini jadi kalau ada subhat yang disampaikan kepada kita dari orang-orang materialis, orang-orang liberal, ya kan, malaikat Jibril tugasnya apa sekarang? Kan sudah nggak bertugas lagi. Karena tugasnya sudah selesai. Dengan wafatnya Nabi SAW, berarti wahyu sudah terputus. Ini tugasnya. Jadi kalau Allah berfirman, maka malaikat Jibril akan menyampaikan. Termasuk yang ngatur. Para jamaah kalau ingat, pada saat Nabi SAW pulang dari Taif menuju Mekah, Nabi SAW kan didatangi malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung. Ya, ditawari apa Nabi SAW mau gunung itu ditimpakan kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Tapi Nabi SAW mengatakan, bahkan aku berharap agar keluar dari mereka generasi-generasi yang nanti akan berjihad di jalan Allah SWT. Nah, berarti sampai sekarang pun juga sama. Sekarang di sini hujan. Yang memerintah malaikat untuk menurunkan hujan itu ya Allah. Titahnya melalui siapa? Malaikat Jibril. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka seperti itu prosesnya. Disebutkan juga dalam kitab Tadhkirah bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawanya si fulan. Dia tidak akan mencabut nyawanya si fulan sebelum ada perintah dari Allah. Kalau datang ajalnya, tidak akan diakhirkan dan tidak akan dicepatkan, didahulukan. Jadi malaikat maut pun ketika mencabut nyawanya si A, seseorang itu akan menunggu perintah dari Allah. Nah, ini pelajaran yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini. Siapa yang dicintai Allah, maka ia akan dicintai seluruh penghuni langit dan bumi. Siapa yang dibenci Allah, maka ia juga akan dibenci oleh penghuni langit dan bumi. Ya, jadi kalau ada orang soleh, orang baik benci sama orang, itu berarti tanda orang itu dibenci sama Allah. Kalau ada orang soleh dibenci oleh dicintai oleh orang-orang soleh, dicintai oleh ahli iman,
berarti itu tanda Allah cinta sama dia. Nah seperti itu. Tapi kita nggak boleh menjustifikasi. Oh dia dicintai oleh Allah, pasti dia dicintai oleh Allah. Tidak, kita tidak tahu. Tetapi itu adalah tanda. Ya, maka semoga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah penting untuk senantiasa mendoakan. Makanya kemarin masih ingat doanya, kalau ada orang yang mengatakan cintanya kepada kita, saya mencintaimu karena Allah. Kenapa doanya? Lupa. Semoga Allah mencintaimu. Gampangnya ngoten. Arabi ahabbakal ladzi ahbabtanilah. Semoga Allah zat yang telah menyebabkan engkau cinta kepadaku mencintaimu. Penting ya. Jadi kita dapat cintanya Allah itu penting. Seperti hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang itu dicintai oleh Allah, ya, urgensinya sangat banyak. Nah, bagaimana ya caranya? Yaitu ya. Jadi kita berdoa, kita minta agar Allah mencintai kita, atau kita doakan semoga Allah mencintaimu. Nah ini para jamaah. Nah bagaimana cara agar kita dicintai oleh Allah? Caranya mengikuti Rasulnya. Jadi mengikuti Rasulnya. Makanya ketika kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin seperti ini, langsung muhasabah, introspeksi. Saya sudah ngamalkan belum? Kalau sudah ngamalkan, ya itu berarti tanda Allah mencintai kita. Tapi kalau kita nggak ngamalkan, tanda Allah tidak mencintai kita. Kemudian berusaha mendekat kepada Allah, takarrub. Ya, takarrub. Jadi merasa nggak puas. Ya tadi disebutkan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku masih terus mendekat kepadaku dengan yang sunnah. Berarti kalau kita memperbanyak yang sunnah, itu tanda kita berusaha mendekat kepada Allah dan tanda Allah semakin mencintai kita. Ya. Karena apa para jamaah? Kalau kita ini tidak dicintai oleh Allah, pasti Allah akan buat kita benci melakukan amal soleh. Jadi kalau kita ini tidak disukai oleh Allah, pasti Allah akan buat kita benci melakukan amal soleh, benci sholat sunnah, benci ibadah. Ya, sebagaimana halnya Allah tidak menghendaki Abu Jahal mendapatkan hidayah. Allah lebih memilih Umar untuk mendapatkan hidayah. Itu kan tanda. Kalau Allah SWT benci sama Abu Jahal, Allah lebih memilih Umar. Ya, demikian juga Allah lebih tidak memberikan hidayah kepada anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam karena Allah benci sama dia. Dan Allah lebih tahu kenapa Allah seperti itu. Allah lebih tahu. Jadi kalau misalkan kita ini dibuat tidak suka beribadah, itu tanda Allah nggak suka sama kita. Tapi kalau kita ini diberikan taufik terus oleh Allah untuk ibadah, itu tanda Allah cinta sama kita. Tapi jangan menyimpulkan oh Allah cinta sama saya, buktinya apa? Saya senantiasa sholat. Hati-hati, itu bisa menjerumuskan kepada ujub, kemudian nanti takabur. Itu pintu setan. Jadi itu pintu setan. Tapi itu cukup tanda, sudah tanda sampai di situ saja. Jangan sampai ujub bangga. Oh saya sholat ya alhamdulillah, berarti Allah cinta sama saya. Ujub. Kalau sampai kita omongkan ini tanda kalau Allah cinta sama saya karena saya senantiasa sholat, ya kan? Kalau sedangkan kalian yang nggak sholat ini berarti tidak dicintai oleh Allah. Sudah takabur, sudah ta'ali. Bisa saja Allah balik. Dia akhirnya di akhir hayatnya sholat, kita di akhir hayat kita tidak sholat. Hati-hati ya, bahaya daripada wujud. Jadi bisa kita simpulkan ini adalah tanda, tapi ya kan, jangan sampai kita menjustifikasi Allah telah cinta saya. Enggak. Makanya doanya tadi, ahabbakal ladzi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintaimu. Jadi doa. Ya, para sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka. Kita yang meninggal rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Bukan almarhum ya. Sekali lagi, pernyataan almarhum itu keliru. Ya, dia telah dicintai. Ya. Dia telah almarhum artinya dia telah disayangi. Belum tentu. Kita nggak tahu apakah dia di alam barzah dia selamat dari siksa atau enggak. Kita nggak tahu. Maka kita doakan semoga Allah merahmati dia. Semoga Allah mengampuni dia. Seperti itu. Allah alam bisawab. Masih ada satu hadis lagi tapi waktunya sudah habis. Semoga yang kita kaji bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan cintanya kepada kita semuanya sehingga kita mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, dan kita
terus mendapatkan hidayahnya sampai akhir hayat kita, sampai kita tiba di surga Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.